Teknik berikutnya saya akan membahas teknik ini ya, apa yang bisa kita lakukan dengan tangan ya, tangan kanan ya. Nah, untuk yang paling banyak dilakukan ya oleh pemain bass, khususnya yang tidak menggunakan pick. Nah, kita bisa memetiknya dengan ya pertama bisa 1 jari ya sampai 4 jari. Ini ya. Bagaimana untuk jari yang kelima, jari jempol ini juga bisa dilakukan ya. Biasanya kalau menggunakan banyak mute ya. Misalnya gini, kita memainkan nada-nada yang sangat membutuhkan sound yang berat ya. Pertama, selain kita menyetel equalizer ya. Nah, ini saya atur equalizer itu ke yang bassnya itu lebih besar ya, dan treble-nya dikecilkan. Nah, bagaimana kalau salah mengatur ya, misalnya treble-nya ditinggikan. Ya, jadi sound-nya itu kurang dapat ya. Jadi sebisa mungkin pertama di pengaturan pick up-nya juga pilih pick up yang paling mendukung frekuensi yang rendah ya. Misalnya saya menggunakan men-switch ke pick up neck ya, itu karena posisinya dekat dengan neck ya, itu maka dari getarannya itu juga ya lebih besar ya. Beda dengan di dekat bridge. Nah, kalau di dekat bridge itu ya amplitudonya itu lebih kecil ya. Nah, itu ya. Setelah kita atur pemilihan pick up ya. Nah, kalau bassnya itu pasif, setelah kita atur pick up-nya, atur juga tone ya. Nah, tone-nya itu ditutup saja. Nah, nanti akan menghasilkan sound yang lebih dark ya, atau lebih ngebass gitu. Kalau ingin lebih treble, berarti tone-nya itu harus dibuka ya, buka 100%. Nah, untuk yang nada-nada misalnya yang lebih bass ya, itu ya. Jadi kita bisa mempergunakan jempol ya. Oke, untuk main cepat biasanya minimal menggunakan ini ya, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, seperti ini. Ya, kita bisa mengawalinya dengan bergantian ya, antara jari telunjuk dan jari tengah. Ya, atau juga bisa menggunakan 3 jari sekaligus ya. Ya, itu kalau mau main cepat ya, biasanya menggunakan 3 jari. Atau kalau masih belum terbiasa, 2 jari juga bisa ya. Nah, bagaimana dengan jari kelingking? Jari kelingking ini ya memang adalah jari yang terlemah biasanya ya. Nah, kalau saya menggunakan jari kelingkingnya itu bukan buat memetik senar ya, tapi biasanya digunakan untuk mute di sini ya. Nah, dekat bridge. Jadi kalau pemain gitar kan biasanya gede
gapnya begini ya. Nah, kalau untuk pemain bass bisa juga dengan menggunakan tangan ini ya, telapak tangan yang di sebelah sini ya. Ini ditempelkan saja ya ke senar. Ini untuk memute biasanya. Nah, tapi kan kalau kita menggunakan 2 jari atau 3 jari akan susah ya. Makanya gini saja ya. Ya biasanya untuk jari kelingking ini menahan senar pertama ya. Gitu ya. Atau ya kita bisa menggunakan jari kelingking itu untuk memutar knob ya, knob yang ada di sini. Nah, saya biasanya untuk memutar volume ya, nah, menggunakan jari kelingking. Ya, itu ya. Atau switch antara ya pick up ya, kedua pick up ini mau di tengah ataupun salah satu. Itu bisa menggunakan jari kelingking. Itu ya. Itu yang bisa kita lakukan dengan tangan kanan. Nah, bagaimana dengan menggunakan pick? Ya, karena saya ya tidak menggunakan pick ya. Ya, contoh saja menggunakan ya kuku ya. Ya, seperti biasa ya. Nah, kalau untuk menggunakan pick itu ada yang namanya upstroke dan downstroke. Nah, kalau downstroke itu adalah petikan ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kalau upstroke itu kebalikannya, dari bawah ke atas. Ya, seperti itu ya. Biasanya sih kalau main cepat juga ya, kalau kita belum terbiasa pakai 2 jari atau 3 jari, kita bisa menggunakan pick ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti pemain gitar saja ya. Jadi ada downstroke dan upstroke. Itu untuk di tangan kanan ya, teknik tangan kanan.